Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda Kaintak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku. Kesia-siaan belaka, kata pengotbah. Di dalam bab pertamanya, pengotbah, kitab pengotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Kasema itu kesia-siaan belaka, katanya pengotbah. Saya ada saudara sepupu yang menjadi romo, tapi sebelum dia menjadi romo, dia ambil S3 filsafat atau teologi. Dan dia menulis tentang pengotbah, khusus bagian ini. Kata pengotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah kesia-sia, katanya. Maka katanya saudara sepupuku ini yang perasaan negatifnya yang ada di dalam pengotbah, yang mungkin itu rasanya adalah keperasaan negatif, tapi sebetulnya ini mengingatkan kita atas semua yang ada yang lebih baik, semua yang lebih penting lagi, ada semua yang ada di dalam dunia ini. Orang-orang kaya di dunia ini telah mengganti orang-orang kudus, saya rasa. Karena banyak kali yang disebut di dalam percakapan dan pertemuan itu adalah orang-orang itu dengan antusias. Banyak orang berbicara tentang Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett, dan yang lain itu yang saya sudah tidak ingat namanya, tapi orang lain selalu ingat nama-namanya. Karena bagi mereka terkenal dan mereka senang sekali melihat bahwa itu menjadi seperti teladan bagi mereka. Menjadi seperti orang-orang kaya itu. Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett. Mereka berbicara tentang rumah besar mereka yang sangat mewah dan jumlah uang yang mereka peroleh. Tidak mungkin tidak mengetahui nama-nama mereka, dan tidak mungkin juga tidak melihat mereka dalam pertemuan internasional seperti pertemuannya Majelis PBB misalnya. Baru beberapa hari yang lalu saya menonton pidatonya Bapak Paus Fransiskus di pertemuan Majelis PBB, dan waktu dia datang mereka menunjukkan kepada penonton orang-orang besar yang ada di tempat itu. Bill Gates memang ada, dan pemain-pemain film ada di dalam pertemuan majelis besar itu, dan Bapak Paus kita itu didengarkan oleh orang-orang itu memang. Tapi yang saya berpikir pada waktu itu adalah, orang-orang itu memang sangat penting, sehingga bersama pemimpin-pemimpin bangsa, orang-orang ini diajak
untuk berbicara. Ya, memang bisnis-bisnis mereka itu mempengaruhi semua yang terjadi di dalam dunia ini. Sehingga banyak orang yang mengikuti semua yang terjadi kepada mereka dan mau menjadi seperti orang-orang itu. Beberapa antara mereka tidak memiliki kehidupan moral yang baik, tetapi tetap dihargai, dipuji, dikagumi oleh kita juga kadang-kadang kan. Bahwa kita percaya bahwa orang-orang ini adalah orang yang harus diteladani. Di mana sekarang orang-orang kudus itu? Yang seharusnya adalah pahlawan kita di dalam gereja, di dalam kepercayaan kita. Sudahkah kita menggantikan mereka dengan orang kaya dan berkuasa di dunia ini? Namun kita tahu bahwa terutama di dunia yang terhubung secara digital seperti ini, orang-orang kudus itu tetap menarik perhatian, kan? Bayangkan saja Bunda Teresa dan Padre Pio yang pestanya kita merayakan kemarin, dan remaja itu si Carlo Acutis yang dalam waktu yang singkat akan dibeatifikasi. Semua orang itu menarik sehingga kisah kehidupan mereka kita membaca, kita menonton, kita mau tahu apa yang terjadi kepada orang-orang itu. Dan diri kami juga, Santo Josemaria, tetap menjadi cahaya bagi kehidupan spiritualnya banyak orang di seluruh dunia. Maka tetap menarik orang-orang yang kudus itu. Jangan lupa juga mereka yang melakukan banyak karya sosial di seluruh dunia dan menghibur dan membantu banyak orang-orang yang misioner itu di seluruh dunia, di Afrika, di Amerika Selatan, dimanapun ada banyak antara mereka yang dikagumi oleh orang lain. Dan juga karyanya itu, orang-orang itu sangat berkenan kepada Tuhan. Dan orang melaksanakannya tentu saja adalah orang yang penuh dengan keutamaan. Bisa saja nanti akan menjadi orang-orang kudus orang itu, kan? Dan jangan lupa juga banyak orang kecil yang perbuatan baiknya mungkin sederhana, kecil, tidak terlalu banyak, tetapi mengesankan banyak orang. Itu yang disebut random acts of kindness. Saya suka menonton video-video itu, random acts of kindness. Karena orang yang menerima random acts of kindness itu, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih secara yang paling dalam di dalam hatinya, kan? Karena menerima kindness seperti itu. Video-video itu menjadi viral sehingga sampai jutaan orang yang menontonnya. Kenapa orang-orang itu yang bukan berkuasa, bukan orang kaya, begitu menarik perhatian masyarakat, perhatian kita juga? Karena semua orang tahu mengapresiasi kebaikan hati dan kerendahan hati. Itu adalah kekuasaan mereka. Yang lain itu seperti Bill Gates, Warren Buffett, dan sebagainya, menarik perhatian karena kekuasaannya yang manusiawi, uangnya, kan? Dan penemuan-penemuannya itu yang mengejutkan, kan? Tapi yang orang-orang kecil ini menarik karena semua kita masih percaya kepada kebaikan hati itu. Kita tahu bahwa kebaikan hati itu adalah sesuatu yang harus dihargai. Nilainya itu agak tinggi. Kita ingat lagi apa nasihatnya ibu si Cinderella kepada dia, ya, yang film terakhir itu yang dibuat oleh Walt Disney tentang Cinderella. Katanya ibu Cinderella kepadanya, ya, sebelum Cinderella namanya hanya Ella, kan? Cinderella itu diberikan kepadanya oleh saudari-saudarinya itu, saudari-saudari angkatnya itu. Dan Ella katanya, ibu Ella kepada dia, Ella, jangan lupa, kamu harus
Have courage and be kind. Harus berani dan harus baik hati. Karena itu punya kekuasaan katanya. Itu punya kekuasaan yang kita tak pernah membayangkan. Dan di dalam film memang itu yang terjadi. Kekuasaannya Cinderella adalah itu. Keberaniannya dan kebaikan hatinya. Kerendahan hati. Hari ini kita mau mengingat bahwa ada kekuasaan juga dalam kerendahan hati. Walaupun orangnya kecil, karena dia baik dan rendah hati, dia bisa menggerakkan hatinya manusia, menggerak hatinya manusia. Kerendahan hati. Apa yang dikatakan oleh bunda kita itu Maria? Waktu dia dipuji oleh saudaranya itu si Elizabeth. Dia tiba-tiba bernyanyi kepada Tuhan. Dan katanya, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Itu yang menarik perhatiannya Tuhan. Tuhan itu yang maha kuasa. Ya memang kekuasaannya orang baik hati dan rendah hatinya tidak berasal dari dirinya sendiri. Itu berasal dari Tuhan yang dicintai dan dicari oleh semua orang. Dan di dalam hatinya orang baik dan yang rendah hati, orang lain itu menemukan Tuhan. Itu yang mereka mencari. Oh, Tuhan itu ada di dalam orang ini, kan? Khusus di Bunda Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Okay. Dia akan disebut berbahagia karena Tuhanlah, ya, karena yang maha kuasa katanya Bunda Maria telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Dialah yang melaksanakan semuanya itu. Tuhan bantulah kami untuk melihat kepentingannya itu kerendahan hati. Karena banyak kali kami tahu bahwa pikiran kami ini dan hati kami ini menjadi sombong. Sehingga kami mau menjadi superior. Kami mau menguasai orang lain walaupun tidak perlu dikuasai orangnya, kan? Kita harus mencintai orang dan membantu orang. Tapi kekuasaan kita ada seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanan, tidak ada di dalam menjadi berkuasa atas orang lain. Sehingga mereka harus menaati kita karena mereka takut kepada kita. Karena kekuasaan itu yang power, yang kekerasan, kan. Kekuasaannya orang rendah hati itu, yang hatinya itu rendah. Kekuasaannya ada di dalam kelemah lembutannya. Ada di dalam kehalusannya, ya. Tapi tetap berkuasa. Kerendahan hati menarik kasih karunia Tuhan, rahmatnya Tuhan. Proses ini, kenapa itu efektif? Kalau ada kerendahan hati, maka itu menarik kasih karunia Tuhan, rahmatnya Tuhan. Karena itu prosesnya, itu yang dijelaskan oleh Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Katanya, Tuhan Yesus Kristus itu yang adalah Allah Putra tidak melihat keilahiannya sebagai sesuatu yang dia harus terus pegang, kan? Sampai tidak melepaskannya, tapi dia lepas untuk menjadi seorang hamba. Itu yang disebut dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang sama dengan yang ada di dalam hatinya Tuhan Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, Tuhan itu tak pernah bisa menjadi bukan Allah karena keilahiannya itu bagian dari Dia. Kalau itu tidak bisa hilang, kalau keilahiannya itu hilang, Dia hilang bersama itu kan. Tapi maksudnya Dia tidak bertindak atau bersikap di depan orang lain, khusus terhadap manusia, seperti orang yang superior, seperti orang yang tidak tahu bagaimana mengerti situasinya manusia. Tetapi dia menjadi Allah yang tahu kelemahan-kelemahannya manusia, yang tahu kondisi kita, sehingga Dia mengerti dan berbelas kasih kepada kita, merasa belas kasihan kepada kita kan. Hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama, lagi dikatakan oleh Santo Paulus, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia yang lebih rendah kan? Manusia lebih rendah daripada Tuhan Allah. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memang melaksanakan itu. Dan inilah kami selalu merasa sombongnya, mau menjadi superior, mau menurunkan orang lain, ya, menarik mereka ke bawah supaya kita tetap yang ada di atas kan. Suka menunjukkan kepada orang lain kelemahan-kelemahannya orang itu supaya kita terlihat lebih baik. Benar. Mungkin kita tidak melaksanakannya secara sadar kan. Tapi kadang iri hati itu bisa masuk tanpa kita sadar bahwa itu sudah masuk. Iri hati kepada orang lain. Tuhan bantulah kami supaya kami selalu seperti Engkau. Seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Harus sama dengan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaanmu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, katanya lagi, selanjutnya dikatakan oleh Santo Paulus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, menaati perintah dari Allah Bapa, supaya manusia itu selamat. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, karena itu adalah tindakan cinta kasih. Tidak ada cinta kasih yang lebih besar. Dan cinta kasih sebesar itu harus dikaruniakan dengan meninggikan namanya kan. Dia harus menjadi raja. Itu yang terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekuasaan kita ada di dalam kerendahan hati. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus dapat nama yang tinggi itu karena kerendahan hatinya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, semuanya, yang atas, yang di tengah, yang di bawah itu, semua mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kerendahan hati. Lihatlah kekuasaan yang ada di dalam kerendahan hati itu. Kekuatan kerendahan hati adalah berkuasa juga terhadap orang-orang berkuasa di dunia ini kan. Kalau orangnya rendah hati, ya mungkin orang yang berkuasa yang keras
bisa takut atas kebaikannya orang ini. Kita beberapa renungan yang lalu melihat bagaimana orang-orang yang berkuasa itu di seluruh dunia mengikuti pemakamannya Yohanes Paulus II. Siapakah itu Yohanes Paulus II? Mungkin orang-orang yang datang bukanlah beragama Katolik, tapi mereka semua merasa aku harus di sana, aku harus ikut, aku harus ke sana. Yang orang-orang kecil ada ikut misa itu, misa arwahnya Yohanes Paulus II, karena memang mereka mencintai Yohanes Paulus II. Mereka merasa bahwa dia paus yang paling dekat mereka. Tapi yang lain itu, yang bukan orang Katolik, tapi mengikuti misa arwahnya, apa yang mereka berpikir? Aku harus di sana. Karena orang itu sangat kudus. Kalau saya tidak ada di sana, apa yang akan dipikirkan orang lain kan? Itu rasanya mempengaruhi keputusan mereka untuk mengikuti misa arwahnya Santo Yohanes Paulus II. Orang-orang berkuasa itu juga berlutut di hadapannya kebaikan yang sangat besar seperti ini. Khusus kebaikannya Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi kepada Herodes pada waktunya si Santo Yohanes Pembaptis itu sudah dihukum mati, sudah mati, tetapi si Herodes itu tetap takut. Karena tiba-tiba Tuhan Yesus Kristus itu datang dan mulai melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Dia mengotbah, dia membaptis, lalu si Herodes berpikir, loh itu Yohanes Pembaptis. Dia datang dia takutnya itu adalah orang Santo Yohanes Pembaptis yang hidup kembali. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Loh, siapakah gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Karena dia takut bahwa itu memang adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Tapi dia tidak bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus sampai waktu dia sudah mau disalibkan. Dan pada kesempatan itu pun Tuhan Yesus Kristus tidak berbicara sama dia. Tidak menyebut satu kata pun kepada dia. Kan? The power of humility. Saya menggoogle frase itu, the power of humility, untuk mempersiapkan renungan ini. Dan yang keluar adalah buku tentang Beatus Alvaro del Portillo. Si Beatus Alvaro del Portillo itu adalah prelat Opus Dei pada waktu saya ada di seminari. Maka dia sering ke seminari itu untuk mengunjungi kami dan kasih ceramah kepada kami atau bincang-bincang aja supaya kami bisa belajar dari kehidupannya sendiri dan apa yang dia pernah dengar dari Santo Jose Maria Escrivá. Tapi memang saya bisa menjadi saksi bahwa orang itu memang rendah hati. Beatus Alvaro del Portillo. Dan karena dia rendah hati dan sangat baik, banyak orang percaya kepada dia. Dan dia punya kekuasaannya orang yang rendah hati. Misalnya, kantor itu Opus Dei di Roma, ya syukurlah itu cukup besar supaya ratusan orang yang harus tinggal di sana bisa tinggal di sana kan. Karena ratusan orang rumahnya tidak bisa kecil kan. Itu harus besar. Tapi pada waktu ini itu mereka baru beberapa
20-an orang mungkin atau 30-an orang yang ada di sana. Dan kebanyakan antara mereka adalah mahasiswa. Maka tidak ada orang yang berkuasa atau kaya antara mereka. Siapakah yang bisa menjalankan proyek seperti itu? Satu rumah yang bisa menjadi tempat tinggalnya sampai ratusan orang. Itu Alvaro del Portillo. Di dalam kerendahan hatinya, walaupun dia sendiri tidak punya uang, tapi karena banyak orang tahu bahwa dia orang baik dan percaya kepada dia, mereka siap untuk membantu dia. Ada waktu, ya ada cerita yang bisa menunjukkan kepada kita kerendahan hatinya Alvaro del Portillo. Karena pada waktu itu Villa Tevere, Roma itu, kantor Opus Dei di Roma itu dibangun. Maksudnya belum selesai. Dan seperti semua bangunan, ada banyak yang harus dibayar kan. Dan mereka tidak punya uang apapun sampai supaya mereka bisa beli rumah itu dan tanahnya. Si Beatus Alvaro itu pergi kepada orangnya, yang pemiliknya, berbicara sama dia. Dan setelah dia kembali, wah dia dapat. Sebetulnya sangat mahal kan. Tapi katanya, aku punya 2 atau 3 koin yang dari emas. Bagaimana kalau kita tukar? 2 atau beberapa koin dari emas. Dan kamu memberikan kepadaku ya sertifikatnya rumah ini supaya saya bisa kasih itu kepada bank dan saya bisa dapat bisa hutang, minta utang dari bank, loan dari bank itu kan. Orang itu karena dia melihat Alvaro del Portillo itu sebagai orang yang jujur, percaya kepada dia dan menyetujui, dan memang dibayarnya. Setelah banyak tahun bisa dibayar dia. Tapi ya dengan kesusahan yang banyak. Sehingga Alvaro del Portillo itu kadang sakit. Dan justru waktu itu dia sakit, dia kena demam dan karyawan-karyawan yang mengerjakan rumah itu harus dibayar. Tiap akhir pekan mereka harus dibayar. Tapi pada waktu itu tidak ada uang sama sekali. Alvaro itu sakit, berbaring. Santo Josemaria tidak tahu dari mana dia bisa dapat uang. Sehingga solusi satu-satunya adalah berbicara sama Don Alvaro del Portillo yang berbaring sakit demam yang tinggi. Dan katanya Santo Josemaria, dia berdoa kepada Tuhan dulu. Tanya kalau itu yang memang harus dilaksanakan. Tapi karena dia kurang lebih diyakinkan, maka dia datang kepada Alvaro del Portillo dan katanya, Alvaro, kalau kita tidak bayar karyawan-karyawannya, apa yang akan terjadi? Maka kita akan dipenjarakan, Romo. Khusus aku, katanya si Alvaro del Portillo. Maka dengan hati yang sedih, aku meminta Alvaro pergi untuk mencari uang. Karena saya sendiri tidak tahu dari mana kita bisa dapat itu. Alvaro del Portillo dengan tidak mengeluh atas permintaan itu karena dia percaya kepada Santo Josemaria. Dia berdiri, bangun dan mempersiapkan diri keluar untuk berbicara dengan orang lain. Santo Josemaria itu selama Alvaro del Portillo itu di luar, dia khawatir berat sehingga dia tidak bisa duduk, tidak bisa berpikir. Karena dia selalu di dalam pikirannya, di dalam hatinya dia merasa bertanggung jawab atas apa yang bisa terjadi kepada Alvaro del Portillo karena dialah yang meminta dia untuk keluar mencari uang pembayarnya karyawan-karyawan walaupun dia sakit demam.
Tapi itu jalan satu-satunya untuk memberi solusi kepada problem ini. Juga karena Santo Maria itu mau membayar karyawan-karyawannya karena dia tahu bahwa mereka punya keluarga dan mereka perlu uang itu. Oke. Alvaro del Portillo kembali dan Santo Maria itu senang sekali loh kembali dan masih oke. Dia masih oke. Di dalam kegembiraannya dia berkata kepada Alvaro del Portillo, Alvaro, apakah Alvaro dapat? Ya Romo, ya. Loh, bagaimana kamu melaksanakan itu? Di dalam kerendahan hatinya dan di dalam kesederhanaannya. Walaupun dia orang yang bergelar banyak S3, kan dia punya S3 berapa, 2 atau 3 S3 itu. Dan dia ya pintar, dan dia seorang insinyur, yang orang insinyur pada waktu itu adalah ya profesinya itu yang tertinggi pada waktu itu. Di dalam kerendahan hatinya, di dalam kesederhanaannya, ketika Santo Maria tanya, loh bagaimana kamu melaksanakan itu? Dia tidak mengatakan, karena saya pergi kepada orang ini, dan saya menyebut itu, dan saya berargumentasi seperti ini, maka dengan argumentasi seperti ini, saya dapat. Tidak. Ketika Santo Maria tanya kepada dia, bagaimana kamu melaksanakan itu? Ya Romo, dengan menaati Romo. Dengan menaati Romo. Jawabannya orang yang rendah hati. Walaupun dia berkuasa, walaupun dia pintar sekali, walaupun dia lebih baik daripada orang lain yang ada di sana. Tapi jawabannya menunjukkan kepada kita kerendahan hati Alvaro del Portillo. Sehingga si Helena Scott itu dan Ethel Tolansky menulis buku ini yang judulnya adalah The Power of Humility. Kekuasaannya kerendahan hati. Karena mereka tahu, mengenal Alvaro del Portillo dan tahu bahwa itu benar. Dan banyak orang antara teman-temannya Alvaro del Portillo percaya kepada itu. Itu terjadi kepada banyak orang kudus. Misalnya Bunda Teresia. Waktu dia mau membuka biara di Kuba, dia minta itu dari orang yang ateis, kan? Yang sebetulnya mau menghilangkan agama dari pikirannya semua orang Kuba. Tapi si Bunda Teresa itu tetap datang, dia sampai ke istananya presiden dan dia berbicara sama dia. Akhirnya dia dapat. Setelah dia dapat izin, dia membagikan rosario-rosario itu kepada orang-orang yang ada di situ, termasuk penjaga-penjaga yang ada di sana. Anggota tentara yang ada di sana. Rosario bagi ini, rosario bagi itu. Kan? Karena mungkin masa kecil mereka itu, mereka percaya dan ibu-ibunya itu mengajar mereka bagaimana berdoa rosario. Karena ditinggalkan karena menjadi orang komunis, kan. Tapi sekarang diingatkan lagi oleh Bunda Teresia yang di dalam keberaniannya, di dalam kesederhanaannya, di dalam kebaikan hatinya, di dalam kerendahan hatinya, dia sampai bisa meyakinkan orang yang tidak percaya, memberi izin kepada tindakan yang sangat baik. Kerendahan hati, kekuasaannya. Marilah kita pergi lagi kepada Bunda Maria yang dipenuhi dengan rahmat oleh Tuhan justru karena dia rendah hati. Bunda, bantulah kami supaya kami bisa menjadi rendah hati juga. Semoga kesembuhan kami ini tidak mengganggu proses kesucian kami. Semoga kami bisa belajar bagaimana menolak itu, rasa superior, iri hati, semua itu yang menjadi halangan bagi perkembangan kehidupan rohani kami. Bantulah kami Bunda di dalam kerendahan hatimu, dan semoga kerendahan hatimu itu menjadi
teladan bagi kami, supaya kami juga bisa menjadi orang kudus. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku, atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku.